Selamat pagi, mungkin kita tidak bisa bertemu hari ini karena mungkin masih PPKM atau kita mungkin jaraknya jauh, tapi saya sedikit cerita ya dalam waktu singkat ini. Saya jelaskan sekarang ya. Jadi intinya ya seperti ini sih PPKM. PPKM ini kan hari ini sebenarnya waktu saya bikin video ini PPKM masih jalan ya, dan ini agak-agak mengerikan sekali ya. Mall tutup, terus bisnisnya remuk di mana-mana, apalagi isunya akan diperpanjang dan lain-lain. Ya mudah-mudahan kalau misalnya lagi nonton video ini PPKM kita udah selesai, semua udah kembali normal. Tapi apa yang terjadi ketika nanti PPKM ini diperpanjang lagi atau nanti ada varian COVID yang lain, amit-amit ya, jangan sampai ya. Tapi paling nggak kita sudah harus bersiap lah. Karena saya sendiri jujur pas PPKM berjilid-jilid ini lumayan sangat berdampak sekali di bisnis saya sih sebenarnya begitu ya. Nah, jadi gelombang PHK tuh akan besar-besaran luar biasa. Sekarang orang lagi benar-benar cari solusi apa sih yang bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Karena jujur ya, ketika mau buka usaha juga itu takut gitu teman-teman. Gimana? Pas buka usaha daya beli masyarakat udah turun. Pas mau buka usaha kena PPKM orang nggak bisa masuk daerah tersebut, sehingga agak kesulitan. Jadi jujur saya mencari sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah gitu ya teman-teman. Ini kan jatuhnya sebenarnya semi lockdown ya. Nah, saya tuh nanya sama anak saya kan, anak saya lagi nonton TV, saya juga nonton TV ya, saya perhatiin gitu, kasihan banget ya. Sudah lebih dari 2 tahun ya kira-kira ya begini aja. Saya sampai tanya, namanya Milan kan, Milan, kira-kira sampai kayak kayak gini sampai kapan ya? Kalau sampai 5 tahun lagi gimana ya? Wah, nggak tahu deh papi. Nggak enak banget ya papi di rumah melulu ya. Milan mau sekolah papi bosen gitu. Waduh, teman-teman, amit-amit ya, nggak kebayang sih sebenarnya kalau nanti benar-benar sampai 5 tahun lagi di rumah aja. Yang paling serem tuh bukan apa ya, selain kesehatan ya, uang kita tipis Bapak Ibu. Ada yang bilang kita nggak mati karena COVID, mungkin tapi karena mati karena kelaparan gitu ya. Dan ini mungkin di teman-teman kita lain mungkin udah ada yang mulai berasa seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bagi kita yang masih hari ini masih selamat, ya mungkin kita harus cari perahu lain teman-teman. Misalnya apa ya, sesuatu yang kita harus siapkan kalau nanti kondisinya makin lama makin memburuk ya, amit-amit, saya tidak pernah berharap itu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya saat ini adalah saat uang kita mulai menipis, kita kan mau cari solusi ya di rumah tuh, mau apa ya yang bisa kita kerjakan dari rumah. Mungkin pekerjaan kita bisa Zoom saja gitu tanpa keluar rumah, tanpa kita apa ya, pokoknya kita tetap sehat lah, ibarat kita menjaga diri kita dari kena berbagai varian COVID ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih solusinya? Nah, teman-teman, aku mau cerita nih. Saya sebelum sebelum pandemi ini ya, bukan sebelum pandemi, sebelum PPKM jilid yang ke berapa nih ya, ke jilid ke berapa. Jadi kan kita sempat normal dulu ya. Nah, saat normal tuh saya ketemu teman lama namanya Mas Reja. Mas Reja itu teman di SB1M saya. Jadi dulu member SB1M, saya tidak pernah melakukan member itu sebagai murid ya, karena saya sendiri juga masih belajar. Jadi sebenarnya saya buat komunitas namanya SB1, komunitas digital marketing, yang dimana orang di situ ikut belajar dan saya ikut belajar bareng-bareng di situ ya teman-teman, walaupun saya ngajar gitu, saya ngisi ya. Nah teman-teman, Mas Reza itu waktu pertama kali masuk tuh nggak punya bisnis teman-teman, nggak punya bisnis, pokoknya juga ya uangnya juga pas-pasan lah ibarat, karena saya waktu makan Indomie bareng Mas Reza itu juga ngirit-ngirit banget gitu kalau makan. Nah terakhir ketemu itu uangnya itu 2,3 miliar sebulan. Itu saat mau masuk PPKM yang terbaru ini nih teman-teman ya. Gila, gue bilang, gila lu Mas, lu ngapain sekarang? Gue jadi investor robot Mas gitu. Oh ya, emang bagus ya gitu ya. Apa sih cerita bla bla bla, pokoknya cerita, nanti saya cerita apa yang Reza cerita ya. Intinya ya lumayan Mas, bisa sampai miliar sebulan. Wah, kan saya kan cukup terkejut juga, orang lagi bisnisnya lagi remuk di mana-mana, dia menjadi investor robot yang hasilnya tuh miliaran sebulan gitu ya. Dan tuh dia tunjukin ini teman-teman ya, eh ini ya sorry ya, nah dia tunjukin ini teman-teman. Salah satu hasilnya ya yang dia ada tarik tuh salah satunya 4 miliar teman-teman ya. Ya ini gila sih, nanti saya cerita ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong investor, ya agak mundur lagi. Ngomong-ngomong investor, by the way, kalau misalnya teman-teman belum mungkin udah tahu ya, kalau mungkin ada yang belum tahu ya saya kasih tahu ya. Saya itu punya usaha yang udah cukup lama, hampir 20 tahunan lah. Sekarang 19 sampai 20 tahun ya. Dan itu saya punya investor yang sampai sekarang, dari awal berdiri sampai sekarang teman-teman. Saya nggak kebayang, hari ini saya PPKM, hari ini saya pikir jungkir balik 24 jam gimana cara usaha saya tetap bertahan, gimana para karyawannya juga tidak apa namanya, tidak ada yang keluar. Saya jungkir balik terus bertahan, tapi saya tetap berbagi dengan investor. Saya nggak kebayang investor saya sekarang lagi makan pisang goreng, mungkin sekarang lagi nonton TV, lagi nonton film Ikatan Cinta dan lain-lain. Tapi saya
bertanggung jawab untuk terus berbagi hasilnya gitu teman-teman. Jadi saya pikir gila, itu indahnya investor. That's why kenapa saya mikirnya, waduh emang ini sekarang udah eranya investor. Apalagi kalau teman-teman udah berumur 40 tahun seperti saya ya, kayaknya udah nggak harus berbisnis deh. Maksudnya bukan nggak harus berbisnis ya, maksudnya ada pilihan investor yang lebih enak gitu ya sebenarnya. Apa nanti aduh, ini saking saya bersemangat ya teman-teman, sorry ya. Ini kita jadi investor tergantung dari kita memilih mau diinvest di mana, itu yang menarik sih. Nah itu kekuatannya ya teman-teman ya. Oke, nah ini beberapa usaha saya yang udah puluhan tahun ya. Oke, nah ini ada Lo Keng Hong nih. Ini saya suka banget ya. Pak Lo Keng Hong nih bilang kan dia adalah 1 triliuner di Indonesia. Dia adalah investor saham teman-teman. Jadi ini quote-nya bagus banget ya. Ini ada di YouTube, teman-teman bisa cek di YouTube. Dan quote-nya ini selalu menarik ya. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika tidur. Jadi dia bilang tidur itu adalah kecerdasan finansial. Gokil ya. Dimana Pak Jokowi bilang kerja, dia bilang malah tidur adalah kecerdasan finansial. Tidur adalah jalan ninja, Bapak. Tidur adalah jalan ninja untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah sesuatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Jadi bukan berarti kita tidur tapi tidak melakukan apapun ya. Jadi ibaratnya kita tidur adalah kecerdasan finansial kalau kita sudah bisa berhasil memilih saham yang tepat. Jadi kita udah melakukan investasi dan perusahaan itu kan jalan ya. Karena dia ada CEO-nya, ada timnya lah yang mengerjakan perusahaan itu sehingga kita dapat hasil. Itu yang terjadi di saya sebenarnya. Saya ini adalah CEO adalah perusahaan-perusahaan saya yang dimana saya harus bertanggung jawab kepada investor. Investor adalah penyelamat saya, malaikat saya. Jadi kalau hari ini teman-teman mau jadi malaikat atau apa ya, ibaratnya orang yang sangat disayang oleh pebisnis, jadilah investor gitu. Nah mas investor tapi kan modalnya gede. Nah ini yang menarik nih teman-teman ya. Nah saya mau cerita ya, saya sudah melakukan berbagai investor. Saya benar-benar ngikutin namanya Lo Keng Hong ini. Jadi saya menaruh saham juga ya. Itu ada aplikasinya, ada iPod, Hotpoint, Ajaib dan lain-lain ya. Nah di kripto saya juga udah mulai ya, ada Indodax, toko kripto, Binance. Jadi intinya saya pengen kayak Lo Keng Hong lah. Nah ini menariknya kalau di saham ini bisa naruh uangnya mulai dari 100.000, 150.000 gitu ya teman-teman. Jadi mulai nabung aja setiap hari gitu ya. Itu salah satu saya mau tidur adalah bentuk suatu kecerdasan finansial. Nah yang ada yang menarik dari Reza itu adalah dia investnya di robot Bapak Ibu. Nah itu dia investnya adalah di robot. Oke. Nah ini ada quote yang bagus banget ya. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until die. Jadi ini gila, ini sangat menyayat-nyayat hati kita sebagai pebisnis ya. Kalau misal teman-teman pebisnis dan hari ini masih rapat-rapat kerja itu, kalau Warren Buffett bilang kamu akan kerja sampai mati gitu. Kecuali kalau kita hobi ya teman-teman ya. Kalau saya jujur saat PPKM gini kok hobi saya malah nggak passion gitu untuk berbisnis. Saya pengennya jadi investor aja gitu ya. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work. Jadi pokoknya kalau kita nggak bisa menemukan cara, kita akan bekerja sampai mati guys. Nah oke. Saya mau cerita yang cara kerja robot ini ya teman-teman. Jadi kita adalah nanti jadi investor robot ya, robot forex namanya teman-teman. Jadi nah kita akan jadi investor robot forex. Nah jadi Reza itu dia berinvest pada robot forex. Jadi konsepnya gimana sih? Konsepnya seperti ini. Jadi seperti kayak robot, cara kerja robot tuh kayak bisnis konvensional pada umumnya gitu. Jadi ini robot sekarang udah eranya robot. Bahkan pelayan-pelayan ini pakai robot. Jadi intinya kita membeli sebuah robot ini kayak kita beli sebuah robot yang robot itu jalan sendiri. Artinya kita bisa di rumah aja dan ini bisa mengerjakan bisnis kita, ibaratnya kayak gitu ya, robot itu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kenapa saya bilang kayak bisnis konvensional pada umumnya? Jadi ini salah satu tahu go saya ya. Jadi waktu saya buka tahu ya, saya kan memfranchise tahu, tapi saya juga punya tahu sendiri juga ya. Jadi punya own ya lah. Punya beberapa gerobak yang milik saya sendiri. Jadi waktu saya buka tahu, kan ngerekrut karyawan nih. Ini namanya Mas Dani ya. Ini Mas Adit nih. Ini namanya Mas Dani. Jadi waktu kita ngerekrut karyawan, ini kan ilustrasinya sebenarnya mereka bukan robot, maaf ya, tapi kita kan menjadi otomatis ya teman-teman. Jadi kita di rumah. Jadi karyawan kita yang masak, karyawan kita yang jualan. Jadi kita pas akhir pas tutupan itu mungkin jam 9 malam, kita tinggal tanya ya. Halo Mas, udah berapa omsetnya? Jadi kalau kita nggak nanya, mereka yang akan kirim laporan gitu ya. Sama ya, ini bakso Kemon saya di Galaxy, teman-teman di Bekasi.
Nah ini sama ya, ini juga sudah banyak tim, ada karyawan, ada tim, ada manajer. Jadi sebenarnya ini sama seperti kayak udah otomatis lah teman-temannya. Jadi kita bisa di rumah dan kita tiap hari tuh terima laporan. Terus nanti kita akhir bulan tinggal ngeliat profit atau untungnya kita berapa. Mungkin hari ini bisa loss, mungkin hari ini bisa profit, dan akhir bulan kita bisa profit berapa. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kita kan sama-sama keluar uang untuk membuat sebuah usaha atau kita beli franchise yang endingnya pasti sebenarnya endingnya kita kan mau profit ya. Nah, endingnya mau profit, kita mau lihat nih profit kita berapa gitu. Ini rugi apa investasi saya di bakso Kemon atau tahu gue ini rugi atau untung sih gitu. Kalau rugi kan berarti kan saya tutup gitu. Kalau untung ya berarti jangan terus. Nah, sama seperti Mas Reza waktu nginvest di robot forex. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini urusan gini. Jadi seperti ini saya penjelasan gini. Ini namanya Smart X Bot ya teman-teman ya. Jadi robot forex yang kita beli itu nanti namanya Smart X Bot ya. Jadi semacam ya sebenarnya semacam ya mesin lah. Mesin yang membuat nanti bisa melakukan transaksi ya. Jadi ini namanya kalau kita bakso ini saya ilustrasinya gini. Kalau bakso itu jualan bakso ya. Kalau misalnya kita invest di sini di robot ya, dia trading, namanya jual beli mata uang kayak money changer. Jadi kita kayak punya perusahaan money changer. Jadi beli jual. Jadi orang itu yang jual beli. Nah, tapi yang jual beli ini bukan orang ya, manusia, tapi robot gitu. Nah, ini bukanya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 11, ini Senin sampai Minggu. Nah, dia ada target kerja nih, teman-teman. Kalau target kerja misalnya kalau bakso itu misalnya gerobakan gini paling enggak 10 mangkok sehari gitu ya. Kalau misalnya resto tuh misalnya minimal 500 mangkok sehari gitu ya. Nah, kalau di robot ini dia ada target kerja. Jadi dari uang yang kita invest dia target kerja adalah 1% sehari gitu. Jadi pokoknya gimana menghasilkan profit 1% per hari. Apakah pasti profit? Enggak. Ini yang menarik teman-teman. Ternyata robot juga ada bugnya ya, bisa salah juga ya. Apakah bisa loss? Bisa. Apakah nanti bisa tutup? Bisa. Ini justru saya senang Bapak Ibu. Gue senang ya. Saya kan kadang-kadang hati-hati banget kalau berinvestasi ya. Kalau ada orang yang bilang ini bisnis nggak pernah rugi sama sekali, ini profitnya luar biasa, bisa 100% dalam waktu 2 hari, dalam waktu mungkin ada aja ya. Tapi kalau kayak gitu malah yang profit konsisten terus, gila-gilaan profit gede banget, itu malah sebenarnya saya malah was-was gitu. Ini kok bisa begitu ya, bener atau enggak ya? Nah, ternyata robot ini ada bugnya, ada bisa salah juga, jadi bisa loss juga. Nah, ini saya senang, jadi udah kayak bisnis beneran gitu ya. Bener-bener berbisnis ya berarti ya. Nah, ini ada namanya tempat MetaTrader. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ketika bisa chat-chatan ya nanti ya. Nah, ini karyawannya, ini robot Bapak Ibu. Nah, ini kan karyawannya ke tukang masak, ibaratnya kayak gitu. Intinya apa sih? Intinya dia akan menghasilkan uang setiap hari yang kita bisa cek hasil uang yang kita taruh itu menghasilkan uang atau enggak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, 2021 adalah eranya robot ya, eranya investor. Nah, saya akan mau buka di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita mau buka di sini. Oh iya ya, ini dulu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat Rich Dad Poor Dad, itu kan biasa gini. Kalau mau kaya, teman-teman pindah kuadran ke kanan kan gitu kan. Karena kalau ini employee, ini self employee ini kan kerja terus ya. Kalau employee kan karyawan, kalau self employee kan kayak dokter dan lain-lain. Saya termasuk sebenarnya agak-agak semi self employee, jadi masih terjun ke lapangan gitu ya. Nah, ini business owner tuh benar-benar bisnisnya jalan, tapi kita sebagai pebisnis. Nah, Bapak Ibu, kan kita maunya sebenarnya ke business owner ya. Nah, ini bayangin ya, kita bisa langsung lompat ke sini. Jadi saat menjadi investor robot ini, kita bisa langsung lompat ke sini guys, ke investor gitu ya. Artinya bener-bener nggak ngerjain apa-apa. Ya bener-bener kayak Lo Keng Hong lah teman-teman ya, kayak Warren Buffett ya. Pokoknya gue punya uang, gue taruh ya. Lu yang kerja ya robot ya, gitu ya. Nah, lu yang kerja ya robot ya. Nah, ini kita bener-bener, menurut saya ini cerdas banget sih. Jadi bener-bener lompat ke sini. Oke, nah teman-teman, saya mau sedikit cerita tentang Tahugo.id ini ya. Jadi Tahugo.id itu kan selalu bikin namanya proyeksi ya. Proyeksi ini juga belum tentu benar, tapi ada beberapa yang udah ini kan hanya ilustrasi, teman-teman, ilustrasi. Tapi kenyataannya sih sebenarnya di Tahugo tuh yang tembus 1000 tuh udah banyak ya, teman-teman. Yang tembus 1000 per hari tuh udah banyak ya. Jadi gini, ini ilustrasi untuk saya sedikit kelas balik ya. Jadi kan setiap kita kalau mau invest ya, kita kan biasanya kan ini teman-teman, biasanya kan kita mau nyari ya, maksudnya nyari kalau gue taruh di sini, gue kira-kira bisa berputar uangnya jadi berapa ya? Terus kira-kira bisnisnya apa sih? Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi contoh nih scanner penjualan kalau misalnya ditahu ya, kalau kamu nanti nginvest berhasil penjualan terjadi 1000, nah harinya itu 26 nih, ini contoh aja ya.
kamu akan punya omset 41 juta. Nah, ini potong nih gaji karyawan, minyak dan lain-lain ya. Nah, ini kamu nanti bisa profit bersih 10 juta kira-kira. Nah, kalau kamu penjualannya sedang 262, kamu BEP. Tapi kalau penjualannya kamu udah 500, kamu bisa dapat profit 4.316.000. Nah, itulah yang sebenarnya dimaui oleh investor atau franchisee ya. Franchisee itu gue mau beli nih, gue mau nginvest. Tapi kan kalau biasa kalau franchise itu kan bener-bener ini ya, dia tetap ngerjain sendiri ya gitu ya. Nah, kira-kira itu namanya ilustrasi. Nah, ini di robot itu juga ada ilustrasinya seperti ini. Nah, dia kayak ambil kayak paket-paket ya teman-teman ya. Jadi kayak paket-paket. Intinya gini, kayak paket-paket itu seperti ini. Jadi ya kayak kalau beli franchise itu kan ada yang franchise itu kan misalnya kayak kebab Turki ada yang jual gerobakan, ada yang model restoran, ada yang model ruko, model gede banget. Jadi ada pilihan. Nah, ini kita bisa pilih nih teman-teman ya. Kita mau beli mesinnya itu yang $100, yang $500 atau $1.000. Jadi tergantung ya. Tergantung ya, ini kayak yang ini nih kayak gerobakannya lah gitu ya. Kalau kita depositnya $500, kita beli mesinnya itu $100 ya teman-teman. Jadi kita kayak sewa beli mesin e-book dan lain-lain itu $100 dan peratelan lain-lain lah. Ibarat ini kayak gerobaknya, terus apa ya, wajannya dan lain-lain ini $100. Nah, ini kan dia ada target kerja ya sama ya teman. Nah, ini menariknya kalau kita investor robot, yang mengerjakan adalah robotnya ini. Nah, ini robotnya ini yang ngerjain gitu ya. Jadi ini karyawan kita udah disediain. Jadi kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu cari-cari tempat. Dan ini yang ngerja itu udah langsung robot. Jadi begitu kita invest, dia langsung kerja guys. Nah, kerja ya. $5 sehari targetnya. Jadi, nah tapi ada bagi hasil ya. Nah, ini bagi hasil. Karena kan ada developernya ibaratnya gitu. Jadi kita bagi hasil sama developernya. Jadi uang kita taruh, ya kita bagi hasil sama developernya. Jadi kalau misalnya kita naruhnya depositnya 500, 50-50. Jadi sehari itu profit bersih harian tuh bisa 2,5, bulannya $50. Kira-kira 650.000. Ini kan namanya ilustrasi ya. Kenyataannya nggak segini ya. Kenyataannya kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Biasanya tuh antara 300 sampai 650.000 gitu ya. Nanti saya akan buka ya perjalanan developernya ini menjalankan bisnis trading ini selama dari tahun 2020 ya. Sebenarnya ini udah dari tahun 2018 dan selalu profit ya. Kira-kira 8 sampai 10 sampai 13% ya. 8 sampai 13% guys. Sebulan ya. Oke, nah ini profit bersih tahunan 7,8 juta. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Nah, ini tinggal kita mau passive income-nya berapa. Kan kalau investor gitu ya. Gue mau naruh deposit sini, gue mau passive income berapa ya. Nah, misalnya teman-teman mau passive income-nya sebulan itu 22 juta. Berarti teman-teman naruhnya yang ibaratnya beli franchise-nya itu yang eksekutif ya. Nah, beli mesinnya itu lebih mahal ya, pasti kan lebih canggih ya. Udah ini nggak, kalau mau hasil segini kan bukan gerobakan lagi, kan gerobakan kecil ya. Ya belinya misalnya ruko gitu, jadi mesinnya tuh lebih gede gitu. Itu ilustrasi mesinnya lebih gede, 2.500. Nah, depositnya 12.500 gitu ya, lebih mahal lah. Jadi kita bisa punya passive income 22 juta. Nah, kalau teman-teman mau passive income 100 juta berapa? Ya udah teman-teman beli robotnya, bukan beli robot ya, sewa ya. Pokoknya janjian sama developernya, ya belilah ibaratnya gitu ya. 10.000, nah depositnya 50.000. Nah, ini kita bisa 100 juta. Mas, ini kan di atas kertas. Aku mau tanya, kan sebenarnya sama kayak tahu gue ya. Mas, itu kan di atas kertas. Aku mau tanya, ada gak sih yang 1.000 sehari? Ada. Itu ada namanya di apa OTW di Kelapa Gading tuh tahu yang di atas 1.000. Yang di atas 800 tuh Gandaria tuh ya. 800 ya Gandaria, dan saya masih banyak lagi yang lain yang di atas 500 juga banyak guys. Jadi gitu kan. Biasa kan orang yang nanya kan bukti kan. Buktinya gimana sih? Nah, ini dari tahun 2020 ya, teman-teman ya. Dari tahun 2020 ini Januari, Februari, Maret, April. Wait. Kucing saya mau keluar. Nah, ini 2020 ya. Jadi bisa lihat ya, ini dengan paket yang $600 itu nanti kita beli robotnya itu, beli e-book dan robot ya, pretelannya itu 100, deposit 500 itu bisa. Ini kan profitnya ya nih. Nah, ini nih teman-teman yang seru ya. Jadi Januari itu 13%, hasilnya ya 11%. Ini Juni jelek ya 8%, tapi overall setiap bulan tuh profit guys. Ya, jadi robotnya bisa loss, bisa profit juga. Nah, ini kira-kira ya kecil sih sebenarnya. Kalau hitungan kita mungkin nggak cukup kali ya, 400.000 sebulan, tapi lumayan lah teman-teman ya. Lumayan dalam arti kita sebagai investor yang robotnya bekerja tiap bulan kita terima segini. Ini profit bersih itu udah dibagi ya. Jadi waktu profit 13% tuh udah 50-50 ya sama si developernya robotnya ya. Jadi ya dong, kita kan invest, yang ngerjain kan developer robotnya. Jadi kita berbagi profit lah gitu ya. Nah, ini kalau kita modalnya
18 juta ya. Nah ini hasilnya 800.000. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau tergantung teman-teman mau pasifkan berapa. Kalau 5 juta ya berarti 90 juta. Kalau misalnya mau passive income-nya 35 juta, ya ini Januari ya. Ini 35, 30. Jadi total tuh 367 juta ya. Masuk akal sih teman-teman ya. Untuk sebuah bisnis yang profit 8-13% tuh masuk akal. Masuk akal banget ya. Jadi benar kayak bisnis beneran lah ini sebenarnya gitu ya. Tapi kita nggak kerja, itu yang menarik ya. Ya kita kenapa nggak kerja? Kita investor guys, gitu ya. Nah ini kalau mau teman-teman ya 80 juta di atas 100 ya. Ini kayak Mas Reza ya udah di sini ya teman-teman ya. Jadi naro beli franchise-nya tuh yang lebih besaran dikit lah gitu ya. Oke, jadi gitu ya nanti. Nah hari ini adalah hari eranya robot. Jadi mobil aja udah jalan sendiri ya. Nah ini yang terbaru mobil udah terbang. Terakhir Jeff Bezos mau naik roket loh ke bulan karena ngeliat Richard Branson tuh udah naik roket ke bulan. Katanya roketnya Jeff Bezos itu lebih berbahaya daripada roketnya si Richard Branson ya. Itu agak ngeri sih. Tapi ya guys, sekarang tuh daerahnya robot. Jadi sekarang tuh eranya robot. Anak-anak muda sekarang itu rata-rata udah menjadi investor robot. Yang saya lihat gila, anak-anak teman-teman saya tuh udah penghasilan 1M tuh ada 2 orang ya yang sebagai investor robot, namanya Mas Rudi sama Mas Reza. Yang saya kaget ketika saya WA gitu, Mas Berto juga baru invest robot, Mas kemana aja? Gila, gue digituin kemana aja. Iya, kelamaan berbisnis guys. Jadi saya kadang-kadang nggak open dengan yang lain. Dan sekarang saya lebih open lah, karena era udah berubah sekarang. Jadi bener-bener wah kalau ada orang cerita apa dengerin dulu deh gitu. Karena era tuh PPKM COVID ini berubah banget total ya teman-teman. Jadi wah edan sih. Jadi kita harus bener-bener update ya teman-teman kayak gitu. Ya era robot tuh sebenarnya kan udah dari dulu ya. Nah kayak misalnya bikin kue pakai mesin. Ini saya punya nih mesin pencetak bakso nih teman-teman ya. Jadi dia bikin ramuannya, ditaruh tuh baksonya tuh klung klung klung, nembak gitu, nembak kayak bulat-bulat, tung 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 kayak gini, nembak nih, tung 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 tung, keren. Jadi sebenarnya era robot tuh udah lama gitu teman-teman. Nah makanya jadi investor robot adalah sebuah tren sekarang ya, akan menjadi tren ya. Sebenarnya trennya mungkin dari tahun 2018 ya, cuma saya agak telat ya. Semua kan investor robot pada waktunya, tinggal milih mana robot yang sustainable. Nah jadi robot itu banyak teman-teman ya. Ini ibarat kita mau beli franchise, kita mau bisnis, kita mau beli franchise tuh banyak, dan franchise tuh bagus kan. Nah kita tinggal pilih, aku mau franchise apa ya yang kira-kira dia bertahan lama dan bagus gitu. Jadi kalau saya bilang, kalau saya mau beli robot itu ibarat saya mau beli franchise robot gitu. Saya mau beli franchise bisnis ya. Saya mau beli dimsum kah, saya mau beli ayam geprek lah, saya cari franchise yang bagus, yang bertahan lama. Jadi gitu, jadi kita akan jadi investor robot adalah sebuah hal yang akan menjadi biasa, sama seperti kita mau beli franchise gitu ya mungkin ya. Oke. Nah salah satunya robot itu nanti ya Smart Xbot itu yang udah 3 tahun ya teman-teman. Akhirnya saya masuk di sini. Nah teman-teman kalau misalnya ada keraguan nih, keraguan tuh dalam arti gini, Mas ini tapi nanti kalau loss gimana? Ya gila, bisnis apapun loss gitu. Mas kalau robotnya nggak jalan, terus tradingnya loss gimana? Terus kalau perusahaannya tutup gimana? Mas semua itu ragu itu sama. Gue juga sama. Jadi selama setahun ini saya juga mikir, ini kalau loss mulu tutup dong. Saya mikir, lah saya juga udah bangkrut 18 kali guys. Saya udah banyak tutup perusahaan tuh. Jadi gitu. Jadi emang hidup nggak akan seindah yang kita pikirkan ya. Jadi tapi akan ada bisnis-bisnis yang kita jalan. Jadi hidup saya bukan hidup dari bangkrut mulu ya. Banyak banget bisnis saya juga yang jalan gitu ya teman-teman. Tapi pasti ada salah satu yang tutup. Jadi ibaratnya semua bisnis tuh ada resikonya gitu ya. Ini The Jones, ini It Happened nih sebesar ini aja tutup ya teman-teman ya. Padahal udah dengan doa, dengan tumpengan, berdoa setiap hari, terus karyawan juga doain setiap hari. Tapi kalau emang harus tutup ya tutup aja gitu. Misalnya nggak kuat ya, nggak kuat operasionalnya, ternyata udah dengan strategi berbagai macam ya kurang, hokinya kurang di situ. Kadang-kadang seperti kayak gitu ya teman-teman. Jangankan saya teman-teman, 7-Eleven dan Giant aja yang udah tutup ya teman-teman. 7-Eleven dan Giant aja yang ini karyawannya ribuan, yang doain seluruh karyawan supaya nggak tutup Giantnya, supaya bisa hidupin keluarganya. 7-Eleven termasuk, udah terstruktur sistemnya juga sistem Amerika, sistem yang bagus banget. Ini tutup juga. Artinya sebenarnya semua bisnis, semua trading, semua investasi tetap ada resikonya. Apakah robot ini akan lancar? Saya bilang enggak juga ya teman-teman ya. Tapi kalau saya udah lihat ini menjadi solusi PPKM, ini mungkin kita bisa coba lah. Kalau saya sih coba ya. Kalau saya sih coba ya, dan saya udah masuk ya teman-teman. Ya kenapa nggak dicoba sih? Oke teman-teman, nah nanti kalau misalnya lebih mau serius ya tinggal chat WA,
kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti ada zoomnya, atau bisa langsung ke itu tuh, gabutbank.id/robot. Jadi itu ya. Oke, nanti habis ini mungkin saya akan ceritakan, saya akan buka rekeningnya Mas Reza ya, akunnya Reza ya, secara live ya, bagaimana dia udah invest dan hasilnya berapa per harinya gitu ya. Oke, tunggu ya video berikutnya. Nah, teman-teman, ini akunnya Reza ya. Jadi kalau kita nanti udah jadi investor robot, kita bisa ngeliat secara live gitu ya, setiap harinya profit atau loss gitu. Seru banget ya. Ini ibarat kalau teman-teman di dunia bisnis yang pakai software Moka, itu Moka Pos ya. Jadi kita bisa ngeliat nih setiap harinya, udah omset sekian nih hari ini. Hari ini kok omsetnya masih jeblok sih gitu. Akhir bulan kita bisa lihat profit atau lossnya. Jadi keren ya. Nah, ini kita nanti dari handphone kita bisa lihat dari mana aja. Makanya bisnis ini menarik sih, kita bisa tinggal di seluruh dunia sih teman-teman. Jadinya robot yang kerja tanpa kita harus ngeliatin bisnis kita seperti apa gitu, hanya kita ngeliat langsung profitnya. Nah ini teman-teman, ini solusi banget sih menurut saya sih. Ini Reza ini akunnya tuh lihat ya, 211.000 US dollar, 3,5 M ya kalau nggak salah ya. Terus ada yang 77.000 US dollar. Terus tuh ada bapak saya juga baru mulai ikutan, mulai kecil-kecilan ya, beli franchise yang paling murah lah, ibaratnya 500. Nah tuh ada Asta juga, sahabat saya, 16.000. Nah ini kita bisa lihat cara ngeliatnya gimana sih. Nah ini kita klik di sini. Nanti teman-teman kalau mau lihat live bisa di deskripsi ya. Nanti kalau nggak WA saya deh di deskripsi. Teman-teman nanti tinggal install namanya MetaTrader. Jadi kita bisa ngintip omsetnya Reza setiap hari, gokil ya. Gila sih. Nah ini kalau misal teman-teman ngerti trading kayak gini ya. Sebenarnya nanti dia kelihatan secara live-nya ya, jual belinya. Nah ini akunnya. Nah kita mau lihat nih teman-teman ya. Oh ini 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir tuh Reza profitnya tuh 63.000 US dollar ya. Gila ya. Berapa tuh? 800 jutaan ya. Satu akun lah ya. Kita bisa ngeliat ini custom period ya. Misalnya kita mau tanggal berapa nih? Juli ya. Juli misalnya sekarang tanggal berapa? Hari Jumat itu tanggal 16 kalau nggak salah ya. Hari ini kan hari Senin. Hari Senin ini belum trading ya teman-teman. Nah ini Juli ya, tanggal 16 doang nih. Tanggal 16 itu profitnya 2.537 juta guys. 37 juta sehari ya, gila ya. Baru satu akun loh teman-teman ya. Nah ini apa sih minus 128 itu? Kalau minus itu kita berbagi profit dengan developernya ya. Sebenarnya nanti ada, ini tanggal 15-nya coba kita lihat ya. Nah tanggal 15-nya $1.000. Gila ya teman-teman ya. Coba tanggal 14-nya. Jadi kita bisa ngeliat tiap harinya nih teman-teman. Wah, tanggal 14-nya rugi guys, $2.000, gokil ya. Nah ini yang saya suka nih. Kalau rugi berarti kan bener ya, bener trading. Nih dia trading tuh. Euro USD dia minus 1.000, nih minus 1.000. Gila ya. Coba kita lihat lagi ya. Tanggal 13-nya profit gak? Profit 1.000. Kita lihat lagi ya tanggal berapa ya. Nanti teman-teman ya, amin ya, ini akan jadi milik kita juga ya. Jadi tiap hari kita ngeliat gini, wah hari sebelumnya rugi lagi tuh 1.800 US dollar. Tapi ibaratnya gini lah, secara keseluruhan, nah ini last month ya, kita klik last month tadi, secara keseluruhan Reza itu profit 30.000 US dollar, 450 juta guys satu akun ini. Gila, ini keren banget sih, keren banget sih. Artinya ibarat kita punya franchise tapi kita tidak punya karyawannya. Karyawannya itu ya robotnya itu ya teman-teman ya. Tinggal kita ngeliat seperti ini aja tiap kali ya. Menarik banget ya. Dan ini bisa ditarik loh tiap hari ya. Oke, good luck guys. Nanti cek deskripsi ya atau WA saya untuk selanjutnya.